Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irnu Firzatullah Rizdiatna dengan NIM 44432100060. Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil daripada rancangan saya mengenai usulan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, untuk penelitian ini judulnya analisis kinerja Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan SDKP Serang, Banten. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut yaitu karena kepekaan terhadap Provinsi Banten, yang mana Provinsi Banten ini memiliki 3 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPP-NRI, yaitu di wilayah 572, 573, dan 712. Artinya Provinsi Banten ini memiliki wilayah yang sangat luas dan juga memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat melimpah. Karena dalam pengelolaan sumber daya perikanan seharusnya harus ditingkatkan gitu. Seperti yang dinyatakan oleh Fajriyah et al. 2020, yaitu pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sumber daya perikanan di Republik Indonesia ini masih kurang efektif karena banyaknya kasus kejahatan penangkapan seperti illegal fishing ataupun penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada gitu. Nah, oleh karena itu SDKP atau Satuan Pengawas Sumber Daya Perikanan ini sangat berperan signifikan gitu terhadap pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Adapun tujuan penelitian ini, saya ingin mengidentifikasi fungsi dan proses operasional SDKP Serang, lalu juga menganalisis peran dan kinerja, lalu menganalisis kegiatan Satwa SDKP dalam proses upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Selanjutnya, peneliti sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat gitu. Yang pertama, peneliti ini dapat memberikan informasi mengenai peranan dan fungsi dari satwa sumber daya kelautan dan perikanan yang juga menjadi bahan evaluasi bagi Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan jika memang kinerja yang ada di SDKP ini masih kurang maksimal, serta sebagai referensi untuk berkonsolidasi terutama pada stakeholder atau pembuat kebijakan dan pelaku utama, yaitu dalam hal ini yaitu nelayan. Nah, ini peneliti terdahulu dengan yang pertama ada Hapsari tahun 2013, di mana judul tersebut yaitu analisis kinerja Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Lalu yang kedua Fajriyah tahun 2020 untuk judulnya analisis kinerja Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terkait perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Karangantu, Kota Serang. Lalu Anggita Yarini et al. 2013 yaitu analisis kinerja Satuan Kerja PSDKP Pekalongan dilihat dari aspek perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Pekalongan. Nah, dari ketiga peneliti ini yang membedakan dari penelitian saya itu yang pertama dari tempat, yang mana saya mengambil di PSDKP
Kabupaten Serang. Lalu metode mulai dari pengumpulan data dan juga analisis ini saya memberikan sedikit perbedaan gitu, dimana nantinya saya akan menggunakan pendekatan MBO atau manajemen by objektif. Nah, ini metode penelitian untuk waktu dan tempat di mana dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember, bertempat di SDKP Serang dan juga lab TMPT Fakultas Pertanian. Lalu untuk pengumpulan data yaitu menggunakan metode deskriptif dengan melakukan sensus kepada pegawai SDKP Serang yang ada. Lalu yang kedua, dari pihak nelayan ini saya menggunakan purposive sampling, yang mana pengambilan responden itu dengan melihat berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini yaitu dia yang menggunakan pelayanan PSDKP Serang. Lalu untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, kamera, kertas dokumen, dan juga kuesioner. Untuk analisis data ini saya menggunakan pendekatan MBO atau manajemen by objektif, di mana metode penilaian kinerja karyawan yang berorientasi pada pencapaian sasaran kerja. Nah, adapun daftar pustaka yang saya ambil atau studi literatur yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.